Dapat. Mohon izin, Pak Ustadz. Nanya nih, nyambung nih dari pertanyaan dari penyampaian Bunda Nurul. Rasanya saya pernah baca di dalam Al-Quran tuh mengatakan artinya, kalau orang itu sudah berbuat jahat kepada kita, nah kita tidak usah membalas kejahatannya, tapi kita jauhi dengan baik, dengan sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak dibalas, tidak dia marah ikut marah, tapi jauhin dengan baik, sedikit demi sedikit. Gitu yang saya pernah baca. Ayalah, gitulah kira-kira. Kita tidak meminta maaf duluan, kita lebih baik menjauh gitu Pak Ustaz. Nggak cerita maaf sih tadi tuh yang bahasa itu. Cerita bahwa kalau dia jahat pada kita, ya kita tetap baik. Tetap baik berarti maafkan ya. Baik, tapi kita menjauhlah sedikit-sedikit. Udah tahu bahwa orang itu jahat. Soalnya kita agak ya be. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, pertanyaannya, titik pertanyaannya di mana itu? Ini nyambung tadi. Nyambung Bu Nurul, Bunda Nurul. Pertanyaan Ibu tadi sakit, hatinya di sini, sakitnya di sini, nggak dimaafkan, ketemu sakit lagi, gitu. Jadi nyambung, dengan yang pernah dibaca dalam Al-Quran. Dia hanya menjauh aja gitu maksudnya. Pelan-pelan jauhi. Iya, dengan saya jawab tadi. Saya jawab tadi kan. Kalau sudah dimaafkan, kok timbul rasa unek-unek masih tidak suka, itu kan tidak masalah. Tapi kan perintahnya sesuai dengan yang pernah Nabi lakukan adalah menjauh. Sama dengan ayat tadi. Pertanyaannya sama tidak dengan ayat tadi? Sama. Soalnya santri saya banyak dari Galing, saya paham. Iya kan? Tapi sekarang begini Bu, kalau Ibu mau balas orang yang zalim kepada Ibu, boleh apa tidak? Boleh, hanya tidak boleh. Itu maksudnya. Boleh tapi tidak boleh lebih. Tapi masalah resikonya Bu, Ibu tak dapat pahala yang dijanjikan. Tapi ada ujungnya tadi, boleh dibalas. Orang tampar juga, tapi lebih baik tidak. Itu lebih baik. Dan tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi. Tidak dapat pahala itu Bu. Surga yang dijanjikan itu kan hanya untuk pemaaf tuh. Ya. Surga tadi itu tiket surga yang tanpa proses untuk orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Lah itu kalau kita membalas itu tak dapat. Iya makanya ada ayat mengatakan tampar ya tampar juga, tapi lebih baik tidak membalas. Ya. Itu yang lebih baik. Ya. Oke Pak Ustaz. Ya. Saya hanya menanya apa perbedaan dari tadi kan Pak Ustadz judul kita nih silaturahim atau silaturahmi. Apa perbedaan silaturahmi dengan ukhuwah? Ukhuwah. Baik. Itu aja ya. Apa perbedaan silaturahim dengan ukhuwah? Ukhuwah itu ikatan persaudaraan yang memang tidak ada silsilah di atasnya. Kita orang berbeda, mungkin kita beda suku, beda agama, beda selainnya. Beda apa saja. Tapi kita itu kok menyambung tali persaudaraan, itu namanya ukhuwah. Ada ukhuwah fillah, ada ukhuwah tok tanpa ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antara orang Islam dan non Muslim. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang diikat oleh orang Islam sesama Islam. Jadi kita bisa mengikat ukhuwah dengan orang selain Islam, bisa sama. Ukhuwah persaudaraan tok. Itu perbedaannya dengan silaturahim apa? Silaturahim itu tadi, rahim itu kan tempat anak. Jadi kita nih ke atas, silsilah ke atas nih pernah bisa tidak ketemu saya dengan Pak Haji nih. Kalau saya nih, saya yang hafal kakek saya itu kan hanya sampai 16 tingkat tuh. Kakek saya, ayahnya kakek saya itu sampai 16, hafal saya.
ke atasnya sudah tidak tahu. Lah punya kesempatan tidak saya ini dari rahim yang sama dengan Pak Haji? Nah, begitu Bu. Kalau ada sumber yang sama, kakek yang sama, maka saya dengan Pak Haji ini ketika saya menyapa Pak Haji ini namanya silaturahim. Bisa dipahami Bu? Baik. Oke. Pertanyaan saya Pak E, tadi kan Bapak menyampaikan menyambung silaturahim ya. Nah, artinya apakah menyambung silaturahim itu antara dua orang yang terputus dijalin lagi atau memang udah terjalin nih? Nah, itu apakah ini termasuk menyambung silaturahim? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Ustadz bilang zolim ya. Jadi bagaimana untuk mengetahui orang lain itu zolim terhadap kita? Itu kan ukuran kita nih. Orang itu menzolimi kita. Padahal ukuran Allah beda. Bagaimana caranya tahu bahwa kita dizolimi orang atau kita menzolimi orang? Nah, gitu Pak Ustadz. Gitu aja. Apakah menyambung silaturahim itu hanya terfokuskan pada orang yang putus atau tidak? Nah, jadi ulama khilaf Bu. Ada yang memang berpendapat yang putus saja baru disambung. Itu namanya silatur. Tapi ulama sebagian mengatakan yang tidak ada kabarnya dicari walaupun dengan surat itu namanya silaturahim. Jadi kalau mau ikut pendapat yang kedua itu lebih bagus tuh. Lebih cocok, lebih realistis di masyarakat. Nah, gitu sehingga kita tanpa bertengkar pun seperti ini namanya silaturahim. Tidak usah nunggu bertengkar begitu. Lewat WA. Bisa seperti itu. Terus ukuran zalim kepada kita itu apa? Jangan pakai ukuran Allah, Bu. Jangan pakai ukuran Allah. Kalau ukuran Allah tuh tidak ada yang zalim nanti kita. Ya, tidak ada yang zalim kita. Kalau pakai ukuran Allah, Bu, ya. Nah, karena ukuran Allah itu, Bu, ukuran Allah tuh jauh. Kita nih, bahkan kalau kita contohnya begini, Bu. Kalau ibu lupa nih, ibu mungkin sudah jarang bermunajat kepada Allah. Jarang tuh. Jarang sekali bermesraan di tengah malam dengan bermunajat kepada Allah. Jarang nangis kepada Allah. Itu Allah kadang ngutus malaikat Jibril. Bril, kamu datang kepada Pak Haji. Ah, iya kan malaikat Jibril. Anggaplah begitu. Bril itu. Lengkapnya Jibril gitu. Datangi Pak Haji. Buat Pak Haji itu nyakitin ibu. Untuk apa? Karena ibu ini lama tidak bermunajat kepada Allah sehingga Allah rindu dengan rengekan ibu. Ya Allah, minta uang ya Allah. Yang itu tuh rindu Allah, Bu. Ya. Jadi Allah tuh benci, Bu, tidak suka dengan orang yang tidak mau minta. Setelah sholat pulang. Tidak suka Allah yang seperti itu. Allah tuh suka innallaha yuhibbul mulihin. Allah tuh suka dengan hambanya yang suka merengek-rengek. Ya Allah, dan punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tuh mobil dah tua ya Allah, tolong ya Allah. Enggak apa-apa, Bu. Jangan sama Allah tuh begini, ya Allah engkau maha tahu apa yang kami ingin. Ya jelas lah, dikasih tuh, Bu. Allah tuh suka hambanya yang cerewet minta tuh suka. Detail gitu kan? Udah harus detail kalau minta. Ya Allah, gelang saya ya Allah sudah lama ini Allah. Ya, bisa nih. Terserah lah. Terserah, intinya Allah senang ketika diminta secara mendetail dan merengek. Maka dengan cara seperti itu, coba kalau pakai ukuran Allah. Dengan tadi padahal Allah ingin menguji ibu. Ibu anggap zalim. Kan itu ukuran manusia yang dihukumi tadi adalah ukuran manusia. Intinya kalau ada orang lain membuat orang lain sakit hati, sekecil apapun itu namanya zalim. Zalim, begitu. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Karena zolim ini Bapak rasanya betang, rasa ngeri sekali. Kalau sakit hati sih tidak masalah. Tapi kalau zolim gitu Bapak rasanya agak ganas benar jadi orang gitu Bapak. Satu-satunya penyakit yang tidak akan memasukkan ke dalam surga ya zolim. Oh gitu. Begitu. Kenapa? Tidak sengaja zolim, bisa ke Pak? Mana ada tidak sengaja, Bu? Maksudnya tidak tahu bahwa itu zolim gitu Bapak. Zolim. Rufi al qalam anil khata'i wan nisyan
Allah itu mengangkat pena dari keliru. Keliru dengan salah beda, Bu. Kalau salah itu jelas ibu sengaja tuh. Tapi kalau tidak sengaja itu namanya keli. Itu tidak dicatat. Tidak dicatat. Mun pura-pura sengaja. Sudah dijelaskan begitu kan saya ditafsir juga sama ibu. Nambah lagi nampak. Jadi kalau keliru Bu itu tidak ditulis atau tidak dianggap. Yang dianggap itu kalau memang sengaja atau yang namanya salah. Niat. Ya itu Bu. Apakah hilaf sama dengan keliru tadi? Beda. Khilaf itu tanpa ibu niatkan, tanpa ibu mau, memang ibu tak ada kemauan apa-apa. Udah ada ingat-ingatnya. Itu khilaf. Gitu.